Ya, Pak, sudah bisa dimulai, Pak. Ya, silakan Pak Ronald. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang mewakili Provinsi Palembang dan Kota Palembang. Yang terhormat Bapak Ibu yang mewakili Provinsi Maluku, dan yang terhormat Bapak Ibu yang mewakili Provinsi Bali, Kota Denpasar. Terima kasih untuk waktunya yang dapat hadir memenuhi undangan kami. Adapun agenda kita adalah paparan Bapak Direktur untuk menyelesaikan tugasnya dalam mempresentasikan proyek perubahan dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring yang perlu didiskusikan oleh Pemda. Sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring yang nantinya akan membangun sistem yang dapat mengintegrasikan ke semua urusan pemerintahan yang bersifat daring. Kami berharap dalam pertemuan ini tanggapan dan dukungan Bapak Ibu untuk perbaikan dan penyempurnaan proyek perubahan ini. Baik Bapak, untuk waktunya kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu dari Provinsi Maluku, kawan-kawan Bali, kemudian dari Provinsi Selatan dan Kota Palembang. Sekali lagi saya terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami pada hari ini. Pertama-tama kami bermaksud sedang melakukan sudah 2 tahun ini ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan sebagai peserta pelatihan untuk menyusun satu proyek perubahan yang kita kenal proper, di mana proyek perubahan di tingkat Diklattim 2 harus menjadi satu kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan di masing-masing tugas yang memang dari masing-masing kementerian. Kebetulan saya dari Kementerian Dalam Negeri menyusun satu proyek perubahan terkait dengan sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring, artinya berbasis melalui sistem informasi ataupun digital berbasis sistem. Nah, terkait dengan proyek perubahan tentunya bukan hanya sekedar menjadi hal kewajiban di dalam penyusunan atau saya mengikuti terhadap pelatihan ini atau Diklattim 2, tapi tentunya akan bisa dipertanggungjawabkan untuk menjadi satu kebijakan yang nantinya diimplementasikan baik di tingkat institusi kami di Kementerian Dalam Negeri atau di Jen Bina Bangda maupun di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sementara ini kami buat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin sinkronisasi ini menjadi satu kebijakan bagi kami di Kementerian Dalam Negeri khususnya di Jen Bina Bangda yang nantinya akan melakukan sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring, artinya berbasis sistem informasi atau berbasis sistem aplikasi. Dan alhamdulillah sebelum kami ke daerah kami sudah melakukan beberapa konsultasi, koordinasi dengan kawan-kawan kami di mitra kementerian lembaga khususnya di Kementerian PUPR. Kemudian alhamdulillah juga kami sudah mendapat persetujuan dan kesepakat kebijakan ini dari Ibu Dirjen dan Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri untuk bisa diimplementasikan menjadi salah satu proyek perubahan yang nantinya menjadi tugas dan fungsi di Jen Bina Bangda dalam rangka untuk melakukan sinkronisasi. Nah, beberapa hal yang saya sampaikan, kami mohon dukungan, kemudian kami mohon masukan-masukan khususnya bagi kawan-kawan di daerah, karena ini merupakan satu kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bangda, Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi bagaimana
sinkronisasi pembangunan daerah ini bisa dilaksanakan antara pusat dan daerah sesuai dengan mandatnya atau perintah Presiden, bagaimana perencanaan pusat dan daerah ini tegak lurus. Tentunya dengan era transformasi digital dan masa pandemi ini, sesuatu yang berbasis digital atau sistem atau daring menjadi hal yang sangat strategis dalam rangka untuk melakukan komunikasi dan koordinasi. Baik kami Kemendagri dengan kementerian lembaga, baik kami dengan Kementerian Dalam Negeri dengan provinsi dan kabupaten kota. Nah, izin Bapak dan Ibu kalau diperkenankan, kami mohon meluangkan Bapak dan Ibu waktu ingin menyampaikan sedikit informasi paparan terkait dengan proyek perubahan yang nantinya insya Allah menjadi satu kebijakan yang akan kami terapkan di jangka pendek di Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Jenbangda. Kemudian jangka menengah, kami akan terapkan bersama KL, kemudian jangka panjang kami akan terapkan KL, Kemendagri, dan provinsi maupun kabupaten kota. Baik, bisa kita tampilkan paparannya. Saya mohon Pak Ronald, kawan-kawan, saya mohon izin waktu Bapak dan Ibu menyampaikan lanjut. Terkait dengan sinkronisasi, ada outline satu, urgensi dan aspek sinkronisasi, kemudian pedoman, kami menyiapkan pedoman dan instrumen, kemudian satu sistem. Lanjut. Nah, ini ada urgensi, kami coba merakum beberapa urgensi pentingnya sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring atau berbasis sistem informasi. Lanjut. Nah, ini ada pelaksanaan urusan, kami coba membuat hal yang urgensi sinkronisasi terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. Kita terdiri dari 32 urusan konkuren, kemudian kita terdiri dari 34 provinsi negara kita dan 500 sekian kabupaten kota. Tentunya pada saat kita bicara sinkronisasi terkait dengan urusan dan jumlah provinsi kabupaten yang cukup banyak, tidak mungkin sinkronisasi itu dapat dilakukan apabila kita melalui forum-forum pertemuan atau sifatnya dengan manual, harus sudah melakukan digitalisasi berdasarkan sistem maupun daring. Nah, kemudian pelaksanaan urusan keberhasilan pencapaian target tentunya menjadi konsen bagaimana target nasional dapat dicapai oleh target provinsi, dapat diberikan dukungan atau kontribusi dari provinsi dan kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya, pencapaian target pembangunan nasional tentunya merupakan akumulasi dari capaian daerah, sehingga pencapaian target nasional ditentukan oleh dukungan dari daerah. Kemudian kita lihat capaian target, ini dari sisi target yang untuk urgensi. Satu contoh, pencapaian target pembangunan daerah, pencapaian target daerah dalam RPJMD RKPD ditentukan oleh dukungan dari pusat, baik berupa output maupun outcome maupun pendanaan. Jadi harus di dalam satu leveling pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, tentunya sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting. Ada 32 urusan, ada 34 provinsi, ada sekian kabupaten kota, dan jarak capaian terhadap komunikasi koordinasi cukup jauh, ada di wilayah timur, wilayah barat, dan sebagainya, sehingga sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting, khususnya misalnya dalam mencapai target nasional yang perlu didukung oleh provinsi maupun kabupaten kota. Berikutnya ada di dalam berikut, mungkin lanjut. Nah, ini kami coba melihat sinkronisasi dari aspek sinkronisasi atau indeks sinkronisasi. Yang pertama terkait dengan regulasi, kemudian yang kedua terkait dengan data, kemudian yang ketiga terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan kaitannya dengan monitoring evaluasi. Kami ingin mencoba aspek-aspek ini yang merupakan salah satu rangkaian tahapan yang tidak terpisahkan, yang menjadi satu kesatuan. Di mana pada saat kita bicara pembangunan daerah, regulasi menjadi hal yang sangat penting. Regulasi menjadi sangat penting pada saat kita bicara pembangunan daerah, baik itu capaian nasional maupun capaian target provinsi maupun kabupaten. Kami akan mencoba dari sisi aspek regulasi, tentunya
sinkronisasi untuk tidak terjadi overlapping antara kebijakan, mulai kebijakan nasional, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, permen, dan perda. Ini jangan sampai terjadi overlapping. Kemudian kami juga akan melihat di dalam regulasi apa yang menjadi mandatnya di dalam kebijakan, mulai dari undang-undang diamanatkan ke dalam PP, PP diamanatkan ke dalam permen, permen diamanatkan ke dalam perda. Tentunya mandat-mandat ini juga harus sejalan dan harus sinkron. Apa yang dimandatkan di tingkat nasional harus sejalan apa yang menjadi dimandatkan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kemudian baru kita implementasikan. Kita juga perlu implementasi dilakukan secara sinkron. Kemudian setelah kebijakan tentunya muncul beberapa program kegiatan yang tentunya dituangkan ke dalam satu perencanaan. Di mana di dalam perencanaan dibutuhkan data. Data merupakan salah satu starting awal pada saat kita bicara regulasi untuk menuangkan ke program dan kegiatan dalam konteks perencanaan. Tentunya data menjadi starting awal pada saat kita menyusun program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan baik di tingkat nasional maupun di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian kita lihat di yang data, kemudian ada perencanaan. Ya, ada proses perencanaan, ada timeline perencanaan, kemudian ada perencanaan pusat daerah dan program kegiatan sampai dengan indikator yang perlu kita lakukan sinkronisasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian anggaran dan monitoring evaluasi. 5 aspek yang menjadi salah satu fokus dalam rangka untuk melakukan sinkronisasi khususnya terkait dengan pembangunan daerah. Tentunya sinkronisasi mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Sinkronisasi dengan kondisi pemerintah atau negara Republik Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, 32 urusan, dan 500 sekian kabupaten kota tidak mungkin dilakukan dengan berbasis pertemuan-pertemuan ataupun tatap muka tanpa didukung dengan digitalisasi atau berdasarkan luring. Nah, ini yang menjadi concern kami. Ke depan perlu dilakukan beberapa perubahan-perubahan, khususnya kami di Kemendagri, di Bangda, yang mempunyai tugas dalam rangka untuk merumuskan kebijakan, kemudian kebijakan itu diimplementasikan, kemudian melakukan sinkronisasi harmonisasi perencanaan daerah yang tentunya harus sejalan dengan perencanaan di tingkat nasional. Perencanaan daerah antara provinsi juga harus sejalan dengan perencanaan daerah di tingkat kabupaten kota. Ini yang menjadi latar belakang bagaimana kami mempunyai pemikiran bagaimana inovasi terhadap pelaksanaan sinkronisasi sudah harus berbasis daring atau digital atau berbasis sistem satu kesatuan sistem untuk melakukan sinkronisasi. Nah, lanjut mungkin. Nah, ini kami juga susun pedoman dalam upaya untuk melaksanakan sinkronisasi. Kami Kemendagri ingin memposisikan pada saat sinkronisasi tentunya kami akan memposisikan Kemendagri menjadi salah satu mitra dari daerah, provinsi dan kabupaten kota, juga salah satu mitra dengan kawan-kawan di kementerian lembaga. Pada saat bicara sinkronisasi dan kelembagaan, harapan kami provinsi dan kabupaten kota tentunya melalui Kemendagri. Kemendagri dapat memfasilitasi beberapa hal-hal yang mungkin menjadi fokus dan konsen terkait dengan program dan kegiatan menjadi prioritas daerah, akan kami coba koordinasikan dengan mitra kami di KL. Tapi pada saat koordinasi hal-hal yang sifatnya teknis, mungkin saja dan bisa saja teman-teman daerah bisa langsung ke kawan-kawan di teknis. Nah, ini kami akan coba melalui program proyek perubahan sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring. Kemendagri melakukan beberapa perubahan, khususnya kami, Pak. Kami undang memang di sini mitra-mitra kami, saya Direktur SUPD 2, sinkronisasi urusan pemerintahan 2, di mana lingkup bidang itu terkait dengan bidang KPU-an, terkait dengan bidang urusan statistik Kominfo dan Persendian, terkait dengan urusan perhubungan, terkait dengan urusan perumahan, dan KPU-an. Nah, kami sudah melakukan komunikasi koordinasi dengan mitra-mitra kami di kementerian lembaga, kementerian PU, perhubungan, dan sebagainya.
mereka sepakat untuk bagaimana sinkronisasi pembangunan daerah harus berbasis daring atau berbasis sistem. Nah, kami buat tujuan pedomannya dengan tujuan untuk mendukung terhadap tugas dan fungsi Bangda, karena di dalam proyek perubahan di jangka menengah ini akan kami pakai untuk sebagai kertas kerja, sebagai komunikasi kami dengan KL, sebagai komunikasi kami dengan provinsi dan kabupaten kota. Nah, kemudian substansi pedoman ini berisikan instrumen sinkronisasi, tata kerja sinkronisasi, kemudian ada timeline kegiatan yang mungkin menjadi salah satu tahapan atau proses pada saat kita melakukan sinkronisasi berbasis sistem informasi ataupun daring. Fungsi pedoman menjadi alat tool dan seterusnya sampai dengan merincikan output dan eviden dan sebagai kertas kerja. Implementasi pedoman bagi Bangda sebagai instrumen pembinaan, kemudian bagi Bapeda tentunya harapan kami di jangka menengah Bapeda juga bisa melakukan pembinaan atau sinkronisasi kegiatan dengan dinas-dinas dan di beberapa dinas-dinas di tingkat provinsi maupun OPD di tingkat kabupaten kota. Kemudian bagi dinas terkait tentunya mensinkronkan untuk mensinkronkan kegiatan pembangunan pusat dan daerah. Nah, di dalam pedoman ini kami juga membuat satu format-format di mana menjadi salah satu tools kita atau alat kita berikutnya, alat kita untuk melakukan sinkronisasi dengan format-format yang menjadi salah satu kertas kerja. Saya mengikuti di dalam perjalanan saya di Bangda, kebetulan belum pindah-pindah, mulai dari direktorat, kemudian saya masuk ke bagian perencanaan di Jenderal Bangda, kemudian saya masuk ke direktorat PIPD, fasilitasi evaluasi informasi pembangunan daerah, di mana fasilitasi terhadap evaluasi dokumen RKPD kami mengikuti atau saya mengikuti selama 1 tahun. Saya lihat proses sinkronisasi atau fasilitasi dalam rangka untuk evaluasi dokumen perencanaan di tingkat provinsi, RKPD, RPJMD, ternyata masih sifatnya manual atau masih sifatnya seremonial menurut saya. Tidak berbasis digital, itulah yang menjadi masalah. Karena pada saat kita bicara fasilitasi konsultasi, ternyata masih berbasis forum-forum pertemuan. Bangda memfasilitasi daerah, memfasilitasi provinsi hanya dengan komunikasi 1 jam, 2 jam, 3 jam atau 1 hari dengan dokumen yang setebal, dengan urusan yang begitu banyak, dengan prioritas yang begitu banyak, dan memfasilitasi 34 provinsi dengan forum-forum yang sangat seremonial atau hanya pada fokus kepada rekomendasi di tahap 15 hari akan ditetapkan raperdanya. Nah, harusnya itu tidak dilakukan hanya sebatas itu dalam rangka kita melakukan perubahan untuk melakukan sinkronisasi pusat dan daerah. Nah, kami coba membuat form 1 sampai dengan 10, di mana form 1 digunakan untuk menjaring NSPK, pelaksanaan urusan serta mandat yang diamanahkan oleh daerah. Kalau kita lihat tadi fokus terhadap sinkronisasi ini kepada aspek regulasi yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita melaksanakan tugas, fungsi maupun melaksanakan program-program yang sesuai dengan kewenangannya. Kita petakan apa yang menjadi mandatnya, apa yang menjadi konsen, kemudian tidak terjadi overlapping. Kami coba buat format di dalam form 2 dalam rangka untuk sebagai instrumen dalam melakukan sinkronisasi. Kemudian form 2 kami berfungsi sebagai, form ini berfungsi sebagai kertas kerja untuk mengidentifikasikan kebijakan nasional 5 tahun RPJMN untuk masing-masing urusan pemerintah serta membentuk dukungan daerah dalam rangka untuk implementasi kebijakan nasional. Artinya form ini kita rumuskan di Bangda melihat dari RPJMN 2020-2024. Apa yang menjadi prioritas secara nasional untuk masing-masing urusan, 32 urusan. Apa yang menjadi fokus untuk di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bali, kemudian Provinsi Sumatera Selatan atau Kota Palembang. Apa yang menjadi fokusnya yang tertuang di dalam RPJMN Perpres 18 yang tentunya menjadi salah satu pijakan bagi kita bersama dalam rangka untuk mencapai target. Dan tentunya akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan apabila RPJMN ini sejalan dengan RKPD maupun RPJMD di provinsi
Sumatera Selatan maupun Bali dan Maluku Utara. Nah, ini form ini juga kami rumuskan Kemendagri dalam hal ini Bangda. Kami di SOPD 2 untuk untuk urusan bidang P1, urusan bidang perumahan dan kelautan perikanan serta persandian dan statistik, kami sudah memetakan di dalam RPJMN apa saja yang menjadi prioritas yang harusnya diinternalisasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, yang seharusnya menjadi target daerah dan daerah diklaim untuk memberikan kontribusi terhadap capaian target nasional. Kemudian yang berikutnya di Form 3. Form 3 itu menurunkan ke dalam format RKP. Di dalam RPJMN, kemudian diturunkan RKP, kemudian kami identifikasikan, kami masukkan RKP itu yang tentunya akan menjadi acuan bagi daerah pada saat bicara RKP untuk tahun 2022 atau 2023. Kemudian Form 4, bagaimana kita melihat antara RPJMN, RKP, kemudian program-program yang relevan dengan program dan kegiatan subkegiatan supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah atau urusan. Kemudian Form 5, menjamin urusan indikator program daerah ini di lingkup SOPD 2 terdiri dari perhubungan, PU, kelautan perikanan, kemudian statistik dan kominfo dan perumahan. Untuk mengkonsolidasikan, merumuskan apa program dan kegiatannya di Form 5 ini, kemudian indikatornya, targetnya, kemudian anggaran. Ini sejalan dengan kawan-kawan di daerah. Kemudian memuat program indikator target berdasarkan RKPD, artinya ada indikator nasional, provinsi dan kabupaten sejalan untuk pencapaian target. Untuk Form 7 dan Form 8 ini lebih pada rekomendasi atau monitoring dan evaluasi. Nah, ini beberapa instrumen yang nantinya menjadi bahan kami Kemendagri untuk ke depan dalam rangka untuk fasilitasi sinkronisasi pembangunan daerah berbasis sistem. Kemudian berikutnya ini ada formnya, contoh urusan, kemudian urusan apa misalnya pendidikan, kemudian ada pendidikan undang-undangnya, kemudian dimandatkan PP, kemudian ada Perpres, ada Permen, kemudian ada mandat ke daerah, kemudian ada Perda, Perkada, kemudian ada sesuai atau tidak sesuai. Kita melihat kesesuaian antara regulasi, ada mandatnya, Permen, Perpres, turun ke Perda, kemudian kita lihat kesesuaian terhadap beberapa kebijakan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian berikutnya, nah ini format 2 tadi ya, ada kondisi saat ini, isu strategis, arah kebijakan, sasaran indikator. Karena kita tahu di dalam Permendagri 86 ya terkait dengan penyusunan tata cara penyusunan dokumen perencanaan, masalah dan isu strategis menjadi hal yang sangat penting yang perlu disusun, dirumuskan. Dan ini menjadi kertas kerja kita. Lanjut Form 3, ini ada prioritas nasional, tadi ada program prioritas, ada PN, ada major project, kemudian ada kegiatan, ProKL, target, lokus, ini harus jalan. Artinya pada saat kita ingin memfasilitasi teman-teman daerah, format-format ini harus kita isi kami di Kemendagri. Sehingga pada saat kita melakukan komunikasi, konsultasi, kolaborasi di dalam perencanaan atau di dalam melakukan sinkronisasi pusat daerah, sudah ada mapping petanya, sudah ada identifikasi bahwa di Aceh, di Bali, kemudian Sumatera Selatan. Nah, kita tidak perlu melihat dokumen, tapi sudah ada di dalam satu matrik yang kita bahas secara berkolaborasi dengan melibatkan stakeholder terkait. Nah, lanjut, yang contoh ini ada masalah, pokok masalah, akar masalah. Ini di dalam tahapan Permendagri juga disampaikan ada masalah, pokok masalah, akar masalah yang tentunya menjadi acuan. Kita identifikasi dulu sebelum kita proses masuk ke tahapan-tahapan yang ada. Artinya ini menjadi kertas kerja kita dalam rangka untuk mendukung terhadap capaian target-target maupun capaian terhadap sinkronisasi pembangunan daerah. Lanjut. Nah, ini ada indikator, pusat indikatornya misalnya urusan bidang perhubungan, KPU-an, apa indikator di pusat, bisa di renjaknya KL, bisa di renjaknya, bisa di RPJMN, kemudian apa yang menjadi kewenangan provinsi, indikatornya saling mendukung, saling terkait atau sama koridornya, ini harus kita petakan sehingga kita bisa sejalan dan efektif efisien pada saat kita bicara program, kegiatan, dan penganggaran. Lanjut. Nah, kemudian ada instrumen sinkronisasi
Ada visi, sasaran, program dan kegiatan mendukung visi yang mana, indikator apakah sudah sejalan, ini juga harus kita petakan sebagai kertas kerja. Lanjut. Nah, ini ada instrumen yang berikut dan seterusnya. Untuk form 7 ada subkegiatan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini lanjut untuk form monitoring dan evaluasi. Kemudian lanjut form ini. Nah, kemudian kami buat satu sistem, Pak. Artinya sistem ini hanya format 1 sampai 10 itu kita buat satu sistem yang nantinya akan terintegrasi dengan satu sistem SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di mana ada e-database. Nah, ini menjadi salah satu database di sistemnya akan terintegrasi. Di mana berikutnya? Di mana kemudian lanjut SIPD, di mana kita bisa melihat lanjut ya di mana kita bisa melihat ada status data RKPD 2021, di mana provinsi yang sedang proses, yang belum, kemudian lanjut di mana ada juga kebijakan pusat, di mana ada undang-undang dimandatkan, ada berapa sekian peraturan atau mandat yang perlu dilaksanakan oleh provinsi, pusat, dan daerah. Kita sudah petakan dan kita buat dashboard daripada matriks itu. Nah, ini sebagai kertas kerja kita sebelum kita masuk di dalam satu proses penyusunan dokumen perencanaan, baik kami di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi kabupaten untuk jangka menengah dan jangka panjang. Lanjut, kemudian lanjut. Nah, ini kami akan coba ini ke integrasi ke e-database yang nanti bisa menjadi salah satu informasi kepada teman-teman daerah apa RPJMN tahun 2020-2024, provinsi mana saja, urusan mana saja, RKP-nya apa, itu bisa kita lihat dalam rangka untuk menyusun program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ya tentunya kalau kita ada kawan-kawan di Bapeda, saya lihat juga ada Pak Kepala Badan nih dari Kota Palembang, terima kasih bisa hadir. Artinya pada saat kita melakukan proses sinkronisasi pembangunan daerah yang saat ini tentunya tidak akan bisa terjadi, menurut saya, mohon maaf ya, apabila kita melakukan sinkronisasi dari pusat provinsi, pusat daerah dan antar daerah kalau hanya berbasis daring, kalau hanya berbasis manual atau tatap muka. Kita diberikan kesempatan di dalam penyusunan dokumen perencanaan itu 6 bulan sebenarnya di dalam Permendagri 86. Tapi seringkali kita komunikasi antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten kota, seringkali komunikasi hanya 1, 2, 3 kali, atau pada saat kita ingin rancangan perda, ada rekomendasi dari Kemendagri untuk penetapan rancangan perda. Karena memang ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan jarak, dan ada keterbatasan biaya pada saat kita konsultasi, koordinasi dengan pusat, atau pusat dengan 34 provinsi, atau provinsi dengan 20 sekian kabupaten di wilayahnya masing-masing kabupaten kota. Nah, tentunya untuk membangun sinkronisasi pembangunan daerah yang clear dengan era pandemi 19 ini sangat dimungkinkan dan sangat didorong oleh Bapak Presiden untuk kita melakukan komunikasi konsultasi baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran melalui daring atau sistem, sehingga pada saat Januari Desember kita akan konsultasi dengan KL, kita akan konsultasi dengan Pemda, kita akan temukan Pemda dengan KL, yang nantinya proses komunikasi tidak hanya kita bicara di bulan Maret atau April, atau di masa 15 hari pada saat ada rekomendasi Raperda, tapi kita harus mulai starting. Di dalam sistem tidak perlu Bapak duduk bareng, Bapak hadir ke Kemendagri atau hadir ke KL, tapi kita duduk bareng di tempat masing-masing dengan melibatkan stakeholder yang ada. Pembahasan di dalam sinkronisasi perencanaan pusat bukan hanya KL duduk bareng dengan Kemendagri untuk menjembatani apa yang menjadi konsennya Kemendagri, apa yang menjadi konsennya KL untuk dilaksanakan di daerah, dan perlu dukungan dari daerah melalui Kemendagri terhadap program-program prioritas nasional yang menjadi kewenangannya KL. Demikian juga
provinsi dan kabupaten. Ada kebutuhan, ada usulan yang perlu didukung oleh KL, tidak perlu kita berondong-ondong datang, tapi kita dudukkan dalam satu sistem. Kita dudukkan dalam proses daring melalui sistem, kita dudukkan KL, Kemendagri, provinsi dan kabupaten kota dalam satu pembahasan yang sama melalui daring, melalui satu sistem. Sehingga pada saat kita bicara sinkronisasi atau perencanaan pusat dan daerah secara terintegrasi, tentunya harus berbasis daring. Artinya bisa kita tagging pada saat itu dan itu menjadi komitmen bersama. Pengalaman saya, mohon maaf jika saya salah, kami juga di tingkat pusat seperti itu, tapi pada saat kita bicara fasilitasi melalui satu forum, kami datang atau provinsi datang atau kabupaten datang ke provinsi, dibahas, kemudian dibuat berita acara, setelah acara itu bubar, karena timeline-nya nggak clear. Apa yang harus dirumuskan, kertas kerja yang menjadi acuan atau pedoman itu tidak tergambar atau tidak kita susun sebelum kita melakukan forum-forum pertemuan. Sehingga pada saat kita komunikasi, KL ingin membangun di proyek di lokasi Bali, Bali siap untuk mendukung APBD-nya, tidak dalam satu forum perencanaan, tidak dalam satu sistem yang nantinya menjadi salah satu ikatan atau e-planning yang memang akan menjadi dasar di dalam penyusunan dokumen perencanaan. Ini sering terjadi, Pak. Nah, harapan kami ke depan kita harus berubah, kita harus mendorong bagaimana komunikasi atau sinkronisasi ini harus berbasis daring dan berbasis sistem. Kita tidak hanya duduk bareng dengan provinsi dengan kabupaten, duduk bareng provinsi dengan pusat tanpa melibatkan kabupaten. Karena pada saat kita bicara target nasional yang nantinya provinsi menjadi jembatan atau kepanjangan tanganan kepada kabupaten kota, ini juga belum berjalan dengan baik apabila kita melakukan secara komunikasi dengan tatap muka atau sifatnya hanya seremonial, tidak berbasis sistem dan tidak berbasis daring. Forum pertemuannya dalam 6 bulan mungkin hanya 4 kali, 3 kali kita melakukan konsolidasi terhadap perencanaan pusat yang memang cukup banyak program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam forum-forum pertemuan yang sangat strategis, tidak hanya cukup dalam 3 kali, 4 kali. Ada leveling pembahasan teknis, ada leveling pembahasan kebijakan, ada forum nanti kesepakatan. Tentunya ini harus dibangun dengan forum-forum yang cukup detail tanpa ada biaya yang harus banyak dikeluarkan, tanpa ada waktu yang cukup lama yang harus digunakan, karena kita sudah berbasis sistem, berbasis daring, pertemuan di masing-masing tidak perlukan biaya, bisa ditugaskan pada saat level tenis di staf Bapak Ibu di level tenis, pada saat masuk tahapan di kebijakan dihadirkan para pejabat untuk memutuskan. Kemudian ada proses rancangan persiapan, rancangan awal, rancangan akhir, musrenbang, kemudian ada pokok pikiran, itu dilalui dalam proses semuanya berbasis daring atau berbasis sistem. Sehingga kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh daerah di provinsi dan kabupaten kota, kemudian kita akan komunikasikan apa yang dilakukan oleh di renjanya KL yang akan dilaksanakan program itu di masing-masing daerah. Sehingga pada saat ada proyek pusat yang dilaksanakan di Aceh, butuh dukungan oleh pusat untuk pembebasan lahan atau sarana prasarana umum, itu didukung di APBD-nya, top langsung di dalam e-planning itu dimasukkan untuk usulan tahun kapan itu akan dilaksanakan di Aceh. Aceh menyediakan, kemudian e-planning itu menjadi kesepakatan dan kemudian menjadi dokumen RKPD dan daerah KL menjadi renjaknya KL untuk program-program itu. Nah, saya yakin proses itu tidak bisa dilakukan secara seremonial atau tatap muka dan hanya 1 kali 2 kali, karena kita tidak bicara hanya satu urusan pada saat kita bicara dokumen perencanaan, tapi beberapa urusan kita bahas, kita konsolidasikan, kita sepakati, kita integrasikan antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini satu alur yang menurut kami yang melatar belakangi kenapa proyek perubahan ini perlu kita lakukan. Ya, yang terakhir kami buat timeline, Pak.
Jadi kami Kemendagri akan mencoba ke depan dalam rangka fasilitasi terhadap pelaksanaan sinkronisasi, kami akan coba duduk di tengah. Bagaimana Kemendagri melakukan komunikasi koordinasi dengan kawan-kawan di provinsi dan kabupaten kota, provinsi, kemudian provinsi dengan kabupaten kota. Bagaimana kami sebelum dengan teman-teman daerah, kami duduk dengan KL. Nah, kita lihat di dalam tabel timeline ini, inilah yang ke depan menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan sinkronisasi. Satu, di Januari itu kami akan lakukan konsultasi, khususnya kami di urusan SUPD 2 ini sudah mulai berjalan. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Biro Perencanaan di lingkup perhubungan, PU dan lainnya. Kita dudukkan terkait prioritas dan NSPK-nya. Apa yang menjadi mandat dalam NSPK, apa yang menjadi prioritasnya. Kemudian Februari kita lakukan pertemuan dengan, setelah kita duduk dengan KL, Kemendagri, kita akan duduk dengan daerah. Duduk bareng, kemudian kita dudukkan dengan KL, seterusnya sampai dengan tahapan di bulan Juli sebelum penetapan RKPD. Baru Agustus, September, Oktober, November kita bicara monitoring dan evaluasi. Nah, starting kita tidak hanya kita bicara di ujung, Pak. Kita tidak hanya bicara monitoring, bicara musrenbang, forum musrenbang yang provinsi, forum musrenbang kabupaten, itu hanya seremonial yang perlu legalitas di dalam satu proses. Tapi sebelum musrenbang, ini sudah kita mulai. Kita sudah duduk bareng, forum-forum pertemuan diperbanyak, dilakukan intensif dan dilakukan kertas kerjanya, apa yang menjadi programnya, indikatornya, isu masalah, kemudian data menjadi hal yang sangat penting. Nah, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan ini menjadi salah satu tugas saya pribadi. Tentunya berterima kasih apabila ada beberapa masukan-masukan dalam rangka untuk memperkaya, dan tentunya ini menjadi salah satu kebijakan yang nantinya akan diberikan surat keputusan oleh Menteri Dalam Negeri, menjadi salah satu acuan bagi Ditjen Bina Bangda dalam rangka untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsi yang salah satunya adalah melakukan perumusan kebijakan, implementasi dan sinkronisasi harmonisasi perencanaan pusat dan daerah. Untuk itu kami mohon masukan, mohon dukungan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan ini. Tentunya ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek saat ini kami akan konsen bagaimana Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan sinkronisasi pembangunan daerah harus berbasis daring dan harus mempunyai kertas kerja atau tools pedoman dalam rangka untuk meningkatkan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi kita bersama teman-teman di daerah dan bersama teman-teman kementerian lembaga. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bapak. Di sini Bapak kita sudah melihat, sudah hadir dari Bapeda Maluku, khususnya Dinas Perhubungan ya. Ada juga dari Sumatera Selatan dan Kota Palembang, hadir juga Bapak. Bali juga hadir Bapak. Banyak sekali Bapak mendukung nih Bapak dengan proyek Bapak yang Bapak canangkan sekarang. Baik Bapak Ibu, apakah ada tanggapan? Kita persilakan. Mungkin dari Maluku Utara dulu, Bapeda. Silakan Bapak. Terima kasih. Mohon izin. Perkenalkan, saya dari Bapeda Provinsi Maluku Utara, Pak. Saya mewakili Kasubit saya kan kebetulan sedang berhalangan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Mardianti, analis pengembangan wilayah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah di Bapeda Provinsi Maluku Utara. Di sini saya hanya berstatement saja Pak ya, soalnya sinyal di daerah kami sedang tidak stabil Pak. Jangan sampai saya terlalu lama, saya tidak connect lagi Pak. Bisa Pak, langsung berstatement saja. Boleh Bapak, Ibu, silakan Ibu. Oke ya, terima kasih.
Sesungguhnya kami dari Maluku Utara sangat bersyukur dan mendukung sekali program perubahan dari Pak Direktur ini, karena jujur Pak, untuk sinkronisasi data antara Bapeda dengan OPD saja memang kami kesulitan Pak. Memang gampang dibicarakan tapi implementasinya memang sangat sulit Pak. Untuk itu lanjut, saya langsung saja dengan statement saya Pak. Perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data merupakan kumpulan dari data dari masing-masing sektor atau OPD yang digunakan sebagai referensi sesuai dengan tematik dan arah kebijakan pembangunan daerah. Data tematik tersebut digunakan setiap periode perencanaan daerah yang fokus terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah, baik secara jangka menengah yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah maupun rencana tahunannya. Fokus pembangunan secara tematik melalui pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tentunya perlu didukung dengan ketersediaan data sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam jangka menengah maupun tahunan dengan acuan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Pilihan prioritas pembangunan daerah melalui pemanfaatan data tersebut perlu didukung dengan sistem secara daring yang dapat secara periode dapat melakukan agregasi pengelompokan data, dan melalui sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring ini, proses agregasi tersebut dapat secara otomatisasi dapat berjalan. Maka kami sangat mendukung untuk diimplementasikan. Terima kasih, Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin ada pengantar selanjutnya, kita kesempatan kepada Bapeda Sumatera Selatan. Silakan Bapak Ibu. Izin Bapak Panglima bisa? Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Pak Kurniawan, STMT MM, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah yang saya hormati, dan kawan-kawan dari Bali dan Maluku Utara yang saya hormati. Pak Iwan hadir di sini, ada Direktur PDAM nih, Pak Andi. Ya, NUSP jalan Pak, 27 miliar lelang. Ya, terima kasih banyak supportnya. Di sebelah saya ada Pak Sayudi, Kepala Dinas Pertanian. Ada balai sebenarnya, balai yang melelang NUSWP Pak. Ini ada sebelah kanan saya baju putih. Ada Dinas Perhubungan dan Perikanan. Terus ada Dinas Perkim, PUPR, Kominfo, Balai Smart, Balai Sungai, lengkap Pak ini. Jadi intinya pada inti kami luar biasa ini program perubahan yang dilakukan oleh Pak Iwan ini, karena kita tahu Perpres nomor 39 2019 tentang Satu Data Indonesia itu harapan besar bagi sistem perencanaan agar memang tidak ada lagi data yang tidak sinkron antar sektor, sehingga ini bisa dijadikan dari basis perencanaan yang utuh gitu. Nah, tentu di tengah pandemi COVID begini, kita sudah tahu sistem perencanaan dan Permendagri 86 2017 itu jangan sampai benar kata Pak Iwan itu menjadi seremonial Pak. Dikatain orang itu. Orang ngusirnya dan musyawarah kelurahan, kecamatan, ke kota, provinsi, ke nasional, dispute-nya banyak karena mungkin tidak tertampung, uang tidak ada, akhirnya ada tidak terkoordinasian. Nah, tentu dengan proyek perubahan yang dilakukan oleh Pak Iwan ini, sekira seperti itu, yang kita kenal dengan sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring ini, di tengah pandemi COVID, mudah-mudahan tidak berlangsung. Ada COVID dan tidak ada COVID menurut saya, apa yang dilakukan Pak Iwan ini, saya kira kami dan pemerintah Kota Palembang sangat mendukung sekali. Karena apa? Dengan adanya sinkronisasi pembangunan daerah melalui daring ini, melalui aplikasi apapun itu namanya, akan terjadi sebenarnya pertemuan yang intensif sebenarnya. Tidak perlu kita bertemu secara langsung, tapi intensif. Kita tadi kan sadar bahwa musyawarah itu hanya 1-2 hari. Musyawarah provinsi begitu. Bagaimana mungkin terjadi interaksi yang kuat antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat, apalagi kita kaitkan dengan target-target nasional Pak, mulai Millennium Development Goal dan seluruh target-target RPJMN yang diterjemahkan di RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota. Jadi dengan kata lain, hadirnya sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring ini, kami selaku pemangku perencanaan pembangunan daerah sangat mendukung Pak, dan memberikan apresiasi dalam membantu proses akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah. Selamat Bapak Iwan
Mudah-mudahan ini terimplementasi baik di se-Indonesia, sehingga harapan-harapan kita, kekecewaan-kekecewaan ataupun apa yang ada di daerah ini bisa terobati dengan hadirnya konsep yang ditawarkan oleh Pak Iwan melalui proyek perubahan ini. Saya kira salam dari kami semua, Pak Palembang, Pak Andi dan seluruhnya luar biasa. Kami doakan Bapak selalu sehat dan karir yang terus meningkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya izin ini Pak Kadis Pertanian ini ingin menyampaikan sedikit statement atau apa untuk kami silakan Pak Sayyidi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iwan Kurniawan STMN, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah di Bangda yang kami hormati. Kami sedikit menanggapi atau statement yang terkait dengan apa yang Bapak paparkan barusan. Yang pertama, bahwa sektor pertanian ini merupakan satu komponen pembentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya sangat perlu didukung dengan data serial setiap tahunnya di dalam mengukur tren produksi pertanian, yang tentunya berkontribusi terhadap sektor pertanian secara nasional untuk menjawab kebijakan nasional tentang ketahanan pangan. Selanjutnya, ketersediaan dan kebutuhan atau supply demand pangan nasional, pengukurannya tidak terlepas dari ketersediaan data yang up-to-date atau yang terkini dan valid, data yang benar, dikarenakan sektor pertanian merupakan bagian dari penyediaan kebutuhan primer masyarakat. Selanjutnya, upaya dalam penyediaan data sektoral pertanian, maka perlu konsolidasi data dalam bentuk sistem dari tidak dapat dihindarkan dalam menjaga ketersediaan dan kelengkapan serta validasi data yang digunakan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kaitan dengan hal tersebut, ya, maka pentingnya ketersediaan dan validasi data tersebut. Maka kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang sangat mendukung penerapan sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring serta penyediaan data sektor pertanian. Terima kasih Pak Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Provinsi Maluku dari Dinas Perhubungan, apakah ada? Bisa memberi tanggapan Bapak? Silakan Bapak. Di Maluku Utara, Dinas Perhubungan. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Ini mohon maaf, agak sedikit gangguan jadi aneh. Maaf. Makasih Pak Iwan, Pak Moderator. Jadi kebetulan kita juga di Maluku Utara ini sedang ada program percepatan pembangunan Kota Suvivi, Pak. Nah, itu nanti juga kita saya sharing ke Mas Aryo, itu program kita yang nanti ada paparannya, nanti kita sharing. Jadi mungkin kita akan sinkronkan di situ Pak Iwan, karena ini sudah perintah dari pimpinan, jadi nanti kita coba sinkronkan di situ dengan Renja dan RKPD Pak. Ini karena kan sekarang semua berbasis sistem, jadi SIPD yang harus kita sinkron. Suaranya Pak Kadis, suaranya ke mute. Pak izin suaranya ke mute Pak. Ya, silakan Pak. Lanjut Pak, tadi suaranya tidak kedengaran. Iya Pak. Sinyal kita di sini agak timbul tenggelam Pak. Jadi Pak Iwan, itu tadi yang saya sampaikan, karena ini kita ada program percepatan pembangunan Suvivi Pak, Kota Suvivi. Jadi mungkin nanti dari situ juga kita sinkronkan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan Renja dan RKPD-nya. Nanti juga saya sharing di Mas Aryo, ini apa-apa saja nanti ada yang saya sharing ke Mas Aryo, mungkin nanti bisa dikonekkan ke Pak Iwan gitu Pak. Mungkin itu yang sebentar ini. Prinsipnya kami mendukung sekali Bangda Pak, karena Bangda ini ada sebenarnya sumber harapan kami sih di daerah, karena Bangda banyak memperjuangkan daerah sih sebenarnya.
Terima kasih banyak Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kelautan Perikanan bisa memberikan tanggapan. Dari Sumatera Selatan, Dinas Kelautan Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah mendengarkan dari beberapa paparan narasumber dan kawan-kawan semua, Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sangat mendukung program. Izin Bapak, kalau boleh memberikan nama Bapak. Widodo. Siap. Pak, ada suara ya? Tidak ada suara ya Pak? Ada Pak. Sudah ada suara? Sudah. Perkenalkan diri dulu Pak. Ya, nama saya Widada Sukrisna, panggilannya Widodo Sukrisno. Saya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan. Dalam hal ini kami sudah mendengarkan dari paparan dari Bapak-Bapak sekalian dan kawan-kawan, masukan dari kawan-kawan semua. Intinya kami sangat mendukung program ini untuk pembangunan Sumatera Selatan ke depannya. Kami harapkan juga dukungan dari Bapak Pusat untuk membantu dalam hal pembangunan kelautan dan perikanan Sumatera Selatan. Itu sementara itu dulu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik, dari Bapeda Sumatera Selatan ya Pak. Dari Pak hadir Pak. Ada. Permisi Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum Sebutkan nama Pak. Nama saya Muhammad Suro Pak. Dari Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Saya mewakili dari bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Saya sudah terima kasih telah mendengarkan paparan dari Pak Iwan, karena Pak Iwan ini selalu meneruskan harus tegak lurus dengan pusat biar pembangunan kita itu akan tercapai. Nah, dengan adanya jaring ini, Pak, ini mempermudah kita dalam koordinasi, sinkronisasi, dan mentargetkan target-target pusat maupun dari provinsi. Seperti kita menargetkan distribusi target air minum, sanitasi, dan perumahan. Dengan kita menargetkan berbagi habis dengan kabupaten, maka kita akan dapat mencapai itu dan di mana kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini kita dengan adanya jaring ini, ada data ini, sehingga kita bisa memantau dan menargetkan suatu kegiatan di daerah yang sinkron. Dan juga ini mempermudah sebagai evaluasi kita ke depan, sehingga kita tidak habis waktu di perjalanan. Sehingga kita bisa di dalam mobil atau di kendaraan sambil rapat yang lain. Ini sangat mendukung. Kami juga seperti di Sumsel, ada sistem Sigerta, Sikon, sehingga kita bisa memantau ketepatan suatu kegiatan di suatu lokasi, lokus, sehingga kita dapat tepat dan sesuai dengan sasaran dengan apa yang kita targetkan. Mungkin itu kami ucapkan terima kasih Pak Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dari Provinsi Bali, ada yang memberi tanggapan? Dipersilakan Bapak, sebutkan nama. Baik, terima kasih. Izin Pak Dir. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya kami dari Bapeda Provinsi Bali sangat mendukung apa yang dipaparkan oleh Bapak Direktur, bahwa perencanaan pembangunan daerah itu adalah disusun tidak hanya bersumberkan pada single data, tapi bersumberkan dari berbagai referensi data yang ada, baik data sektor atau data publikasi oleh pemerintah pusat. Nah, dalam proses pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah yang bersumberkan dari multisektor atau publikasi tertentu, memang dibutuhkan upaya khusus untuk melakukan konsolidasi atau pengumpulan data. Mekanisme pengumpulan data yang bersifat kompleks dan beragam sudah tidak dimungkinkan lagi dalam keadaan saat ini,
secara manual atau offline, tetapi lebih tepat jika dilakukan secara daring atau online dengan dasar pertimbangan kondisi pandemi COVID. Kemudian sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring merupakan suatu alternatif terobosan yang sangat inovatif bagi pemerintah daerah untuk secara tepat mendapatkan data dan sesuai standar yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, kami sangat setuju dan mendukung apa yang dipaparkan oleh Bapak Dir karena sangat membantu kami dalam proses sinkronisasi pembangunan daerah. Sebelumnya, nama saya Madi Satya, saya Kasubit Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bapeda Provinsi Bali. Mungkin demikian Pak, intinya kami sangat mendukung apa yang dipaparkan sebagai proyek perubahan oleh Pak Direktur. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ada lagi dari Provinsi Bali untuk memberikan tanggapan. Persilakan. Jangan lupa mesti tangan. Dari Provinsi Bali, dipersilakan. Dari Dinas Kominfo. Silakan Ibu. Jangan lupa sebutkan nama Ibu. Terima kasih. Mohon izin Pak Direktur beserta sinkronisasi pembangunan daerah. Kami dari Diskominfo Provinsi Bali mohon izin untuk mewakili sementara pimpinan kami karena beliaunya masih ada acara. Jadi seandainya memungkinkan untuk provinsi lain yang memberikan tanggapan, kami persilakan terlebih dahulu, Bapak. Itu. Sudah Ibu? Iya, seperti itu. Mungkin beberapa saat lagi kami coba menghubungkan pimpinan kami di forum ini, Pak. Mohon izin. Saya mungkin komentar dulu aja Pak Ronald, kalau boleh. Ya, saya Siap. sambil menunggu ya Bu ya. Baik Bapak, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Saya sangat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dari Bapeda Maluku, Ibu Nurmaidi, kemudian Bu Yati ya, kemudian dari Kota Palembang, nih sahabat saya, guru saya nih Pak Taban, Pak Hare, kemudian Pak Kadis Pertanian, juga ada Dirut PDAM Kota Palembang. Terima kasih juga bisa menyempatkan hadir dan minimal kita bisa lihat mukanya gitu. Belum bisa bertemu ya Pak. Kita udah lama juga nggak ketemu. Kemudian ada Pak Kadis dari Kelautan Perikanan Sumsel. Terima kasih Pak Kadis memberikan beberapa informasi dan menjadi catatan bagi kami untuk melakukan perbaikan. Kemudian Bapeda Sumsel ya, saya juga terima kasih Pak Suro, kemudian dari Bali, Pak Made, terima kasih. Kemudian dari Dinas Kominfo mungkin kita tunggu. Pertama Pak, kami ingin memposisikan di dalam proyek perubahan ini tentunya beda dengan 2 tahun sebelumnya. Di dalam lembaga administrasi dituntut untuk melakukan proyek perubahan yang tentunya tidak hanya sekedar memenuhi terhadap pelatihan saja ataupun tugas di dalam PKN-nya saja, tapi harus benar-benar menjadi implementasi yang nantinya menjadi kebijakan. Kebijakan dibagi antara jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, untuk perubahan sinkronisasi tentunya kami pahami, kami di Bangda dan Bapak dan Ibu juga tadi sampaikan, pahami bahwa sinkronisasi sangat mudah diucapkan, tapi sangat sulit diimplementasikan karena kondisi kita terdiri dari 34 provinsi tadi, 32 urusan yang harus kita laksanakan dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah. Sudah ada 500 sekian kabupaten kota yang jaraknya sangat jauh kita tempuh dan membutuhkan waktu yang cukup
membutuhkan waktu yang cukup panjang pada saat kita melakukan forum-forum pertemuan dan membutuhkan biaya yang cukup besar apabila kita melakukan konsolidasi dalam rangka sinkronisasi pembangunan berbasis daring. Nah, di era pandemi meningkat bagaimana strategi mulai dari UMKM berbasis digital, mulai dari e-planning, e-budgeting, banyak sekali sistem yang ada yang tentunya dibangun. Tapi bagi saya, mohon maaf jika ini salah ya, tapi saya punya pengalaman di direktorat, saya punya pengalaman di bagian perencanaan, dan saya punya pengalaman di direktorat PIPD, dan terakhir saya di direktorat teknis sinkronisasi yang memang lebih pada ke infrastruktur yang seringkali menjadi kebebanan tugas dalam rangka untuk bagaimana percepatan infrastruktur di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Kami tugaskan dan kami melihat sulit kita melakukan sinkronisasi dengan potensi yang ada, yang potensi yang ada seperti 34 provinsi dan sekian kabupaten. Kalau itu kita bisa sinkronisasikan, tentunya jumlah provinsi, jumlah urusan, dan jumlah kabupaten, kota, kalau itu bisa kita sinkronkan, tentunya menjadi kekuatan yang sangat strategis, kekuatan potensi kita dalam rangka untuk pembangunan nasional yang didukung oleh pembangunan daerah. Tapi kalau tidak kita lakukan sinkronisasi, terjadi pemborosan pada saat kita bicara proyek pusat dibangun, tapi tidak ada sinergi antara dukungan daripada beberapa aktivitas-aktivitas yang ada di daerah. Pembangunan rumah dibangun di daerah, tapi tidak didukung sarana prasarana atau moda transportasi, masyarakat tidak menempati. Akhirnya rumah itu terbengkalai. Pembangunan jalan dalam rangka destinasi pariwisata nasional dibangun mantap, kemudian provinsi dibangun mantap, tapi kabupatennya jalannya rusak. Akhirnya bagaimana kita bisa mengakses jalan sampai ke lokasi. Nah, ini banyak beberapa contoh-contoh di urusan-urusan yang lain yang tentunya kami sangat sayangkan terjadi hal-hal yang tentunya bisa kita lakukan dengan sistem dan integrasi berbasis daring, forum-forum. Sekarang sudah ada canggih-canggih di dalam peningkatan kapasitas untuk kita berbuat daring ataupun sistem-sistem yang kita terintegrasi. Nah, ini yang saya lihat di dalam perjalanan dan terutama kami tugas di Bangda. Dan saat ini di dalam kesempatan saya mengikuti pelatihan dituntut untuk melakukan perubahan, saya akan coba. Karena di beberapa lokasi, contohnya Pak Maluku ya, kami izin tuh Pak Dinas, nggak usah Bapak share tuh Pak, saya sudah punya tuh Pak. Karena alhamdulillah saya apresiasi dan mudah-mudahan berhasil ya dari Maluku Utara. Kami yang ditugaskan oleh Bapak Menteri diperintahkan oleh Presiden untuk kawasan khusus Ibu Kota. Kemudian kami bahas, Pak Menteri sampaikan expose di Menko, mungkin Bapak hadir. Saya mengikuti dan kebetulan saya yang ditugaskan oleh Pak Menteri ke Stafsus, ke Pak Sekjen, dan Pak Sekjen mendugakan saya untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait baik KL maupun daerah. Inilah salah satu model di mana Kemendagri bisa membuat atau menjembatani apa yang menjadi target prioritas nasional yang diinginkan oleh daerah. Apa yang diinginkan provinsi dan kabupaten kami jembatani ke KL. Demikian juga KL Pak, sudah mengkomunikasikan dengan kami bantu Kemendagri, bagaimana kami bisa komunikasi, bisa mengintegrasikan program-program kami, bukan hanya 100% kami bangun jalan mantap untuk nasional, tapi harapan kami jalan nasional dibangun 100% targetnya, tentunya sambungan provinsi dan kabupaten juga, itu harus kondisi mantap supaya kita bisa terintegrasi dengan baik pada saat kita bicara target nasional untuk bidang jalan. Nah, SOPIP contohnya kami memperjuangkan, kemudian kami coba mengangkat status yang tadinya wilayah kecamatan atau desa, kita angkat menjadi kawasan yang nantinya menjadi ibu kota. Kami tetapkan sebagai kawasan khusus dengan administratif yang nantinya ada regulasinya. Itulah tugas kami Kemendagri, merumuskan regulasi kebijakan, kemudian mengimplementasikan. Seperti tadi, sinkronisasi menjadi salah satu awal bagaimana regulasi menjadi hal yang strategis apabila kita bicara program kegiatan, tentunya didukung dengan data.
Nanti SOPP akan terus kami Pak berkoordinasi, kami cukup lengkap. Terima kasih juga Pak Gubernur kemarin menyampaikan mendukung terhadap apa yang menjadi usulan Kemendagri. Kemendagri mengusulkan dan kemudian Menko meminta untuk kementerian lembaga untuk berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan kawasan khusus Ibu Kota Maluku Utara dan kawasan khusus Kalimantan Utara untuk Tanjung Selor. Kebetulan kami Pak, nanti kami akan berdiskusi. Saya sudah punya beberapa program, indikasi program yang sudah kita rumuskan dan kita lakukan survei. Kemudian ini menjadi tanggung jawab kami di Dijen Bina Bangda untuk melakukan komunikasi, koordinasi, integrasi terhadap percepatan infrastruktur pembangunan ibu kota, SOPP maupun Tanjung Selor. Nah, ini kami akan lakukan di beberapa daerah-daerah yang lain dalam rangka untuk melakukan sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring. Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian kami dan ke depan kami akan coba melakukan komitmen bagaimana fasilitasi, tentunya juga di dalam Kortek saja. Kortek Kemendagri bersama Bappenas memfasilitasi pertemuan antara KL, Bappenas, kemudian daerah. Nah, itu bagi kami hanya forum yang tentunya melegitimasi terhadap komitmen. Tapi sebelum forum-forum resmi seperti Musrenbang Pro, Musrenbang Nasional, Rakortek Bank, tapi kita harus juga bergerak secara rutin dan detail. Jangan hanya bicara di Rakortek Bank, kemudian bicara di Musrenbang Pro, Musrenbang Nas. Tapi harus detail bagaimana target, indikator, program kegiatan sejalan dengan pusat, apa yang menjadi targetnya Provinsi Bali, Maluku Utara, Sumatera Selatan. Itu harus kita rumuskan bersama sebelum Rakortek, sebelum Musrenbang Prop dan sebagainya. Kami akan hadirkan Pak di dalam lingkup SUPD 2 akan punya, sudah ada komitmen, sudah ada format yang kita susun, mereka apa saja yang prioritasnya, apa saja yang mereka akan dukung ke lokasinya. Kalau misalnya daerah tidak mampu APBD-nya, kami akan bisa suarakan, bantu melalui DAK yang harusnya ke APBD-nya provinsi. Tidak fokus ke DAK ke lokasi yang lain, tapi tidak terintegrasi program jalan dalam rangka untuk salah satu contohnya program jalan dalam rangka untuk meningkatkan destinasi pariwisata. Contoh lagi irigasi, ada luasan 1.000, 3.000 ke atas itu menjadi kewenangan provinsi nasional, provinsi 3.000, 1.000 menjadi kewenangan provinsi, 1.000 ke bawah menjadi kewenangan kabupaten kota. Pada saat kita bangun irigasi yang menjadi kewenangan pusat itu bagus, kemudian provinsinya rusak berat, rusak ringan, misalnya kabupatennya rusak berat, air itu nggak akan nyampe kepada masyarakat pada saat tersier dan primer, pada saat tersier untuk mengalirkan air kepada masyarakat. Akhirnya provinsi puas dengan targetnya 100% memantapkan daerah irigasi 3.000, kemudian nasional juga seperti itu, di atas 3.000 sudah memantapkan irigasinya. Tapi air itu tidak optimal nyampe kepada masyarakat karena irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten itu rusak berat. Nah, inilah kita harus mengkomunikasikan sampai sedetail itu, dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa kita berbasis sistem dan berbasis daring. Artinya secara kontinu kita dudukkan bareng provinsi, kita dudukkan bareng kabupaten, kita dudukkan KL, Kemendagri memfasilitasi gelap sistemnya. Kita bicara program, kita bicara data, kita bicara kegiatan, kita bicara target, kita bicara anggaran, kita bicara lokusnya di mana, apakah ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, itu yang kami harapkan Kemendagri, Bangda siap, dan dengan adanya proyek perubahan ini tentunya saya pribadi akan mendorong bagaimana ini bisa diimplementasikan ke tahap menengah, tahap jangka menengah dan jangka panjang. Ini menjadi concern kami dan ini menjadi komitmen pada saat nanti ini menjadi surat keputusan Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan oleh Dijen Bina Bangda. Ini juga akan dilakukan kepada daerah pada saat jangka menengah dan jangka panjang. Tentunya ada beberapa yang perlu kita persiapkan dalam rangka untuk mewujudkan ini. Mungkin dari saya seperti itu Pak Ronald, untuk
memberikan informasi atau menanggapi dari beberapa apa yang disampaikan. Sekali lagi saya terima kasih dukungan, kemudian masukan-masukan. Kami siap berkolaborasi Pak, karena kami ingin memposisikan, terutama kami di SUPD 2 sudah melakukan beberapa langkah-langkah strategis dan langkah-langkah inovasi bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi dengan baik dan menjembatani apa yang diinginkan daerah dan apa yang diinginkan oleh KL dalam melaksanakan tugas fungsinya masing-masing dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi atau sinkronisasi pembangunan daerah berbasis daring. Pak Ronald, sementara itu dari saya, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin kalau bisa saya ambil satu poin penting yang dari proyek perubahan Bapak, bahwa ketersediaan data yang clear mempengaruhi proses perencanaan suatu pembangunan di daerah ya Bapak ya. Dengan adanya sinkronisasi berbasis daring dapat dengan mudah mengintegrasikan nantinya data dari masing-masing OPD. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita memasuki sesi foto bersama. Tolong videonya diaktifkan Bapak Ibu. Jangan lupa sesuai dengan jargon kita, sip, dengan menggunakan dua jari. Host, siap-siap host. Oke, take pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, demikian diskusi kita sore ini. Sama-sama kita doakan keberhasilan Bapak Direktur dalam menyempurnakan proyek perubahan ini. Semoga apa yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ronald. Halo. Bapak Ibu, Pak Kaban, Pak Are, Pak Direktur, Pak Kadis, kawan-kawan semua, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Terima kasih Pak Iwan. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Maluku Utara Pak. Siap Pak. Kita akan koordinasi terus Pak Kadis, karena saya ditugaskan untuk itu Pak. Ya, tanggal 21 Pak, Pak Mendagri mau ke sini Pak. Ikut Pak. Ikut rombongan insya Allah Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam.